Assalamualaikum. Kemudian ketujuh wanita ini langsung menyerang. Satu pemimpin wanita melawan skeleton cabang, sedangkan keenam bawahannya melawan Qinchen. Keenam wanita ini langsung membentuk sebuah formasi pertarungan luan merah. Formasi ini adalah formasi gabungan dari keenamnya. Dijelaskan bahwa formasi pertarungan luan merah ini adalah formasi kuno yang diajarkan oleh Istana Berkabut, dan jarang atau bahkan mungkin tidak ada yang bisa memecahkannya. Kemudian Qinchen membentuk segel, lalu jarinya diangkat dan seketika formasi pertempuran luan merah ini langsung hancur. Apa? Ini adalah formasi gabungan yang diajarkan Istana Berkabut. Bagaimana mungkin orang ini dengan mudah memecahkannya? Kata keenam orang wanita itu, nampak mereka sangat terkejut. Yang mereka tidak tahu memang formasi gabungan ini diberikan oleh Istana Berkabut, diajarkan oleh permaisuri Sangguan Sier. Tapi Sangguan Sier mendapatkannya adalah dari Qinchen. Qinchen lah yang telah mengajarkannya. Formasi pertarungan luan merah ini adalah ciptaan Qinchen. Sekarang giliranku untuk menyerang. Segera pedang karat muncul di tangan Qinchen dan langsung melesat menebas keenam wanita ini, membuat keenamnya terhempas jauh dan terluka. Apa? Mereka masih hidup? Kata Qinchen. Serangan barusan seharusnya cukup untuk membunuhnya. Namun ternyata baju besi merah di tubuh mereka merupakan tingkat 7 yang menyelamatkan hidup mereka. Kamu beraninya menyakiti orang-orang Istana Penegakan Hukum, saya akan membunuhmu. Kata wanita baju besi perak yang dipanggil Peri Cilian. Dengan teknik rahasia lengan merah saat ini dia mampu mengimbangi skeleton cabang. Badai spiritual. Seketika kekuatan ilahi Qinchen menusuk pikiran Peri Cilian, membuatnya nampak buram, dan teknik rahasia lengan merahnya juga telah dipecahkan oleh Qinchen. Apa? Siapa kamu sebenarnya? Kata Peri Cilian. Teknik lengan merah ini adalah teknik yang sangat rahasia, tidak ada orang yang mampu dengan mudah memecahkannya. Di saat Peri Cilian buram, skeleton cabang langsung mendesak cambuk tulang putihnya dan melilit Peri Cilian. Qinchen datang ke hadapan Peri Cilian dan memegang sudut mulut Peri Cilian. Jangan bergerak atau kamu akan mati, kata Qinchen. Berani membunuhku, maka Istana Berkabutku akan memburumu, kata Peri Cilian. Hahaha, kalau begitu saya ingin tahu bagaimana cara Istana Berkabutmu memburuku. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya sesuatu kepadamu, kata Qinchen. Peri Cilian memberontak dan menggeleng-gelengkan tubuhnya. Namun dia tidak bisa melepaskan diri dari jeratan cambuk tulang putih skeleton cabang. Kamu, sebenarnya saya tidak ingin berbuat kejam. Tapi jika kamu tidak bisa diajak bekerja sama, maka jangan salahkan saya melakukan sesuatu kepadamu, kata Qinchen. Tangannya mengelus dagu dan leher Peri Cilian. Matanya memandang tubuh Peri Cilian. Qinchen melakukan ini jelas dia ingin mengancam Peri Cilian untuk mau bekerja sama dan menjawab pertanyaannya dengan jujur. Kamu bajingan binatang, kata Peri Cilian. Namun tiba-tiba sebuah rune muncul di tengah alis Peri Cilian. Ini adalah sebuah indera ilahi yang ditinggalkan seorang ahli martial sovereign, yang mana jika terdesak ahli kuat itu akan muncul. Sesosok wanita cantik muncul dari rune itu. Siapa yang berani menyakiti orang-orang Istana Penegakan Hukumku? Kata sosok wanita cantik itu. Apa? Ternyata sosok ini berada di kelas martial sovereign puncak tahap akhir, kata Long Linpeng. Nampak dia terkejut. Keenam wanita dengan baju besi merah membungkuk dan berkata, Pemimpin Hong Chen, orang ini telah melukai dan menghalangi tugas kami. Tolong pemimpin untuk membunuh orang ini. Sosok bayangan ilusi wanita cantik itu langsung melesat dan melayangkan pukulannya kepada Qinchen. Teknik artistik spasial dikeluarkan Qinchen untuk menghindari pukulannya. Di saat bersamaan Qinchen juga merilis teknik pembatas segel yang membuat bayangan ilusi wanita cantik itu memudar. Apa? Sosok bayangan wanita cantik itu terkejut. Lalu dia menatap dingin ke arah Qinchen dan berkata, Baiklah, kamu cukup beruntung hari ini. Ingat, nama saya adalah Ji Hong Chen. Di masa depan kita akan bertemu lagi untuk memenggal kepalamu, kata wanita cantik itu. Segera sebuah kekuatan menyelimuti Peri Cilian dan bawahannya. Lalu mereka semua berteleportasi dan menghilang dari sana.
Sialan, Tuan, apakah kita harus mengejarnya? Kata skeleton cabang. Tidak perlu, kultivasi Ji Hongchen itu cukup tinggi, kita tidak akan mampu mengejarnya, kata Qin-chen. Siapa orang bertopeng ini? Jelas orang dengan aura hitam ini adalah bawahannya, gumam Long Lin Peng. Qin-chen memandang Long Lin Peng dan berkata, mengapa orang-orang dari penegak hukum mengejarmu? Long Lin Peng berpikir sejenak, kemudian dia mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanan, lalu melemparkannya kepada Qin-chen dan berkata, Senior, orang-orang dari penegak hukum mengejar saya karena menginginkan gulungan rahasia keluarga saya. Demi ini, bahkan orang-orang di desa naga surgawi saya banyak yang jatuh. Kemudian kekuatan jiwa Qin-chen menyapu dan mengintip gulungan rahasia di tangannya. Ini adalah lautan petir, area terlarang dari seni bela diri. Leluhur orang ini mungkinkah mendapatkan gulungan ini dari area terlarang lautan petir? Senior, apakah kamu tahu asal-usul gulungan itu? Kata Long Lin Peng. Seharusnya leluhur tuamu mendapatkan gulungan ini dari tempat terlarang lautan petir. Tempat terlarang lautan petir sangat menakutkan, bahkan ahli Martial Emperor juga bisa jatuh di tempat terlarang itu, kata Qin-chen. Apa? Bahkan ahli Martial Emperor juga bisa jatuh? Long Lin Peng terkejut. Lalu senior, apakah senior tahu apa isi dari gulungan itu? Kata Long Lin Peng. Dia penasaran mengapa istana penegak hukum menginginkannya. Untuk saat ini, saya tidak tahu isi dari gulungan ini, kata Qin-chen seraya mengembalikan gulungan rahasia itu dan bersiap untuk pergi. Senior, tunggu. Ada apa? Kata Qin-chen. Saya ingin memberikan gulungan ini kepada senior. Sebenarnya keluarga Long saya telah mempelajari gulungan ini sangat lama, tapi tidak pernah menemukan apapun. Namun hari ini malah menjadi musibah bagi keluarga Long saya, kata Long Lin Peng. Jika itu masalahnya, saya akan mengambilnya, kata Qin-chen. Walaupun dia tidak tahu apa isi gulungan ini, tapi selama itu barang yang diinginkan oleh istana berkabut, maka Qin-chen juga menginginkannya. Kemudian Qin-chen dan skeleton cabang pergi dari sana dan menyusul rombongan Zhao Qinpeng. Setelah berhasil menyusul, Qin-chen kembali duduk dan bergabung bersama Zhao Qinpeng. Di tempat lain nampak bayangan ilusi Ji Hongchen, peri Cilian dan 6 bawahannya muncul dari langit. Kalian blokir semua orang yang masuk, cari kedua orang itu sampai dapat. Saya ingin kedua orang itu tahu apa akibatnya karena telah menyinggung istana berkabut saya, kata Ji Hongchen. Sosok bayangan ilusinya memudar dan menghilang, meninggalkan peri Cilian dan 6 lainnya yang nampak terluka parah. Kembali kepada Qin-chen setelah perjalanan yang cukup panjang. Akhirnya saat ini Qin-chen sampai di sebuah kota bernama Kota Pedang Iblis. Karena tidak diperbolehkan ada burung yang terbang, Qin-chen dan lainnya akhirnya mendarat dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. 不愧为大齐国邸。你们几个凭什么检查我们的储物？ Di gerbang pintu masuk Kota Pedang Iblis nampak sedang dilakukan pemeriksaan dengan sangat ketat. Itu adalah orang-orang dari penegak hukum yang sedang mencari 2 buronan. Jelas 2 buronan yang mereka cari adalah Qin-chen dan skeleton cabang. Namun Qin-chen dia sangat percaya diri dengan penyamarannya. Sedangkan skeleton cabang dia ada di dalam kuali kuno, tidak akan terdeteksi. Kalian, apakah kalian juga ingin mendapatkan warisan pedang iblis? Sekelompok pria muda tiba-tiba mencegat Qin-chen. Kelompok pria ini dipimpin oleh seorang pemuda bernama Pu Chengyun dari keluarga Pu. Salah satu keluarga kelas raja. Keluarga ini memiliki seorang master pemurnian senjata di kelas 7. Membuat keluarga Pu ini cukup dihormati di Kota Pedang Iblis. Qin-chen mengabaikan mereka. Sebenarnya Qin-chen tidak ingin menyinggung orang begitu datang ke sini. Wow, kamu sangat cantik, lebih baik ikutlah dengan tuan muda ini, kata Pu Chengyun. Nampak dia sangat tertarik dengan kecantikan Yuqiansu. Menyingkir, nyahlah. Yuqiansu langsung marah. Qin-chen yang melihat Pu Chengyun terus memprovokasinya, dia tidak menahan lagi dan langsung melayangkan serangan ke arah Pu Chengyun. Sebuah pedang air muncul di tangan Pu Chengyun dan langsung menebas ke arah Qin-chen.
Pedang karat dikeluarkan Qinchen. Hahaha, hanya pedang yang sudah berkarat. Apakah kamu tidak memiliki senjata lain? Pu Chengyun mencibir, orang-orang di sekitar juga mencibir pedang karat Qinchen. Namun di saat pedang karat itu menebas, pedang air Pu Chengyun langsung diblokir. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka pedang patah yang sudah berkarat itu ternyata sangat kuat. Pu Chengyun nampak sangat marah, dia meraung dan akan melayangkan serangannya lagi kepada Qinchen. Namun sebelum serangan itu jatuh, seorang wanita dengan baju besi merah melerai pertarungan Qinchen dan Pu Chengyun. Wanita ini adalah seorang pasukan dari penegak hukum. Setelah kedatangan wanita ini, Pu Chengyun tidak berani lagi membuat keributan dan hanya mencibir di dalam hati. Awas saja, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Qinchen mengabaikan Pu Chengyun dan berjalan ke gerbang untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah melewati pemeriksaan, Qinchen, Yu Qiansu, dan Nang Gongli di bawah pemimpin jalan Zhou Qimpeng menuju arai transmisi yang berada di alun-alun pusat kota Pedang Iblis. Mereka akan menggunakan arai transmisi di kota Pedang Iblis untuk dengan cepat pergi menuju Paviliun Pi Langit Utara. Sesaat kemudian Qinchen telah sampai di pusat kota Pedang Iblis. Tunggu, kalian mau pergi kemana? Kata prajurit yang menjaga arai transmisi. Saya ingin menggunakan arai transmisi, kata Zhou Qimpeng. Apakah kalian tidak tahu warisan Pedang Iblis akan segera dimulai? Jadi untuk 1 bulan ini arai transmisi akan ditutup sementara, kata prajurit itu. Akhirnya kelompok Qinchen memutuskan untuk 1 bulan ini tinggal di kota Pedang Iblis sebelum arai transmisi dibuka kembali. Kemudian Qinchen dan lainnya pergi dari sana untuk mencari penginapan. Sebenarnya warisan Pedang Iblis macam apa ini? Yang akan menarik banyak sekali ahli, bahkan hampir semua penginapan di sini sudah penuh, kata Qinchen. Dia sudah berkeliling dan belum menemukan penginapan yang kosong. Beberapa saat kemudian akhirnya Qinchen menemukan penginapan yang memiliki 2 kamar kosong. Tuan-tuan, Anda ingin kamar kelas atas atau kelas bawah? Kelas atas perlu 100.000 batu asli per hari, sedangkan kelas bawah hanya perlu 10.000 batu asli per hari, kata pelayan penginapan. Saya ingin penginapan kelas atas, kata Qinchen. Sekarang batu asli di tangan Qinchen sangatlah banyak, hasil jarah dari dinasti Qian dan dinasti Dali ditambah pendapatan dari Paviliun Chendi. Mungkin ada ratusan juta batu asli yang dimiliki Qinchen. Sesaat seorang pemuda bernama Suji Xuan dari keluarga Su. Suji Xuan datang bersama Tuan Muda Suji. Dia datang ke sana dan ingin menyewa 1 kamar. Namun karena kamar terakhir telah disewa oleh Qinchen, Suji Xuan kemudian melihat Qinchen dan berkata, "Tuan, bisakah Tuan memberikan kamar ini kepada saya? Dan saya akan memberi Tuan 30% dari harga sewa," kata Suji Xuan. Sesaat mata Tuan Muda Suji melirik Yu Qiansu dan memancarkan hasrat keinginan. Qinchen mengabaikan Suji Xuan, dia bersiap untuk masuk. "Tuan, saya sangat membutuhkan kamar ini. Bagaimana jika saya memberi 50%? Mendengar 50% atau sekitar 3 juta batu asli, Zhou Qimpeng, Nang Gongli, dan Yu Qiansu berkata pelan kepada Qinchen, "Xiao Chen, berikan saja kamar ini kepada orang ini. Biarkan saya akan mencari kamar lain." Sudah saya duga anak ini pasti akan tergiur oleh uang, gumam Tuan Muda Suji mencibir. Di saat Qinchen akan memberikan kunci kamarnya, Tuan Muda Suji berkata, "Nah, Tuan Muda ini akan memberimu lebih dari 3 juta batu asli, asalkan kamu membiarkan Tuan Muda ini untuk menghabiskan 1 malam dengan wanita di sebelahmu." Mendengar ini, ekspresi Qinchen langsung berubah. "Mulutmu sangat tidak sopan, saya tidak perlu uang recehmu," kata Qinchen seraya mengeluarkan beberapa batu asli dan memasukkannya ke dalam mulut Tuan Muda Suji. Lalu menendang Tuan Muda Suji keluar. Orang-orang di sekitar bahkan pelayan penginapan nampak menertawakan Tuan Muda Suji. "Lihat saja, aku pasti akan membalas rasa malu ini," kata Tuan Muda Suji, dan pergi dengan malu dari sana. Suji pergi ke sebuah rumah bordir. Dia ingin bertemu dengan seorang pria bernama Suang. Dia adalah murid dari Sekte Pedang, seorang jenius terpilih.
Setelah sampai nampak Suang sedang bersama dua wanita pelacur di kiri dan kanannya. "Suji, ada apa?" kata Suang. "Kakak Suang, saya telah dipermalukan oleh seorang bocah sombong. Tolong kakak Suang untuk mengambil tindakan," kata Suji. Suang pada awalnya tidak ingin ikut campur, namun setelah Suji mengatakan bahwa ada seorang wanita yang sangat-sangat cantik, Suang langsung tertarik. "Apakah kamu yakin wanita itu sangat cantik?" kata Suang. "Saya bersumpah wanita itu sangatlah cantik," kata Suji. "Kalau begitu, ayo kita pergi," kata Suang. Segera mereka pergi menuju penginapan di mana Qingchen berada. Setelah sampai di depan penginapan, nampak Qingchen sudah tidak ada di sana. Mereka tidak berani untuk menerobos masuk. Bagaimanapun, kekuatan yang mampu mendirikan sebuah penginapan di kota pedang iblis pasti memiliki latar belakang yang tidak main-main. Akhirnya mereka mengatur seseorang untuk memantau di sekitar penginapan. Kembali kepada Qingchen, karena hanya 2 kamar yang tersisa, jadi Qingchen berbagi kamar dengan Yuqiansu. Saat ini dia dan Yuqiansu sedang di ruang kultivasi. Kamar kelas atas dilengkapi dengan ruang kultivasi. Qingchen dan Yuqiansu bersila dan mulai berkultivasi. Berkultivasi di ruangan ini sebanding dengan 12 kali lipat dari berkultivasi di luar. Sesaat Qingchen merasakan sebuah kekuatan ilusi yang memasuki Yuqiansu, namun Qingchen tidak bisa melihatnya. Akhirnya teknik mata terlarang dirilis. Namun karena kekuatan mata terlarang sangat tajam, Qingchen tidak sengaja melihat tubuh telanjang Yuqiansu. Qingchen melihat tubuh mulus Yuqiansu hanya sesaat sebelum akhirnya dia fokus kepada kekuatan ilusi yang nampak keluar dari dalam tanah. Kekuatan jiwa Qingchen menyapu ke dalam tanah, dan kekuatan itu ternyata berasal dari pusat kota pedang iblis. Itu adalah tempat di mana warisan pedang iblis akan diselenggarakan. Sebenarnya warisan macam apa itu? Kata Qingchen. Nampak dia penasaran dan tertarik dengan warisan pedang iblis ini. 10 hari kemudian akhirnya Qingchen menghentikan kultivasinya. Bagaimanapun saat ini dia sangat penasaran dengan warisan pedang iblis dan pergi keluar dari penginapan untuk mencari informasi tentang warisan pedang iblis. Di saat Qingchen keluar dari penginapan, nampak 2 orang anak muda sedang menunggunya. Itu adalah Suji. "Kamu, apakah mulutmu sudah bersih sekarang?" kata Qingchen. Mengingat kejadian memalukan itu, Suji sangat marah. "Kakak Suang, lihatlah betapa sombongnya anak ini," kata Suji. "Bocah, kamu telah melukai Suji. Saya akan memberimu pelajaran. Ngomong-ngomong, di mana wanita cantikmu itu? Saya akan menjadikannya pelacur di rumah bordir," kata Suang. Pada awalnya, Qingchen tidak ingin meladeni mereka. Namun karena Suang ini terus-menerus memprovokasinya, alhasil Qingchen tidak menahan diri. "Kamu jangan membuat keributan dengan pengunjung penginapan kami," kata penjaga penginapan kepada Suang. "Hahaha, pantas kamu begitu berani. Ternyata kamu sudah tahu para penjaga ini akan membelamu. Jika kamu berani, bertarunglah denganku 1 lawan 1, kata Suang. "Terima kasih Tuan Penjaga karena telah membela saya. Tapi tidak apa-apa, biarkan saya menyelesaikan urusan dengan orang ini," kata Qingchen. Bagaimanapun Suang ini hanya seorang jenius dari lembah pedang kelas awal Martial King. Jelas bukanlah lawan Qingchen. Dan benar saja, Suang dikalahkan hanya dengan 1 gerakan, bahkan dia hampir tidak bisa melawan. Setelah memberi Suang dan Suji pelajaran dengan memakan batu asli, Qingchen berbalik dan pergi dari sana. Qingchen pergi ke pusat kota pedang iblis dan sampai di sebuah menara berbentuk pedang. Disinilah warisan pedang akan diselenggarakan. Pada awalnya Qingchen datang ke sini untuk mendaftar, tapi siapa sangka ternyata untuk mengikuti warisan pedang iblis ternyata tidak perlu mendaftar. Siapapun boleh berpartisipasi dalam warisan pedang iblis, tidak dibatasi oleh kekuatan atau basis kultivasi. Setelah dibuka, warisan akan secara alami memilih pesertanya. "Qingchen, apakah kamu datang ke sini juga ingin berpartisipasi dalam warisan pedang iblis?" kata Ye Wudao. Dia adalah orang yang ditemui Qingchen di gerbang kota sebelumnya.
Wudao, apakah ini anak yang kamu ceritakan? Ya kakak, dia adalah Qingchen, orang yang saya ceritakan sebelumnya. Dialah yang menghajar Pu Chengyun di gerbang kota waktu itu. Qingchen ini adalah kakak laki-laki saya, Ye Wuming. Qingchen melirik Ye Wuming dan merasakan basis kultivasi dan niat pedang Ye Wuming sangat kuat, mungkin sama dengannya. Ternyata masih ada seorang jenius menakutkan di kota pedang iblis ini, gumam Qingchen. Sesaat energi pedang Ye Wuming menyebar dan menekan Qingchen. Namun Qingchen sama sekali tidak terpengaruh dan berkata, "Kalau begitu saya akan pergi, selamat tinggal." "Qingchen, tunggu," kata Ye Wudao. "Ada apa?" kata Qingchen. "Saya dengar leluhur tua keluarga Pu Yingji datang ke sini dan sedang mencarimu karena konflik dengan Pu Chengyun sebelumnya. Jadi berhati-hatilah," kata Ye Wudao. "Oh begitu, tidak apa-apa, jika dia ingin datang maka datanglah," kata Qingchen. Dia sama sekali tidak takut dan pergi dari sana. Menarik. Ini pertama kalinya ada seorang pemuda yang sama sekali tidak terpengaruh oleh napas energi pedang saya, kata Ye Wuming setelah Qingchen pergi dengan tersenyum tipis. Nampak dia sangat penasaran. Di tempat lain nampak Suang dan Suji. Kondisi mereka sangat memprihatinkan, apalagi mulut mereka yang berdarah karena dipaksa menelan batu asli. Bagi Suang, ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia dipermalukan seperti ini. "Jika bukan karena kamu, saya tidak akan dipermalukan sampai seperti ini," kata Suang. Tangannya langsung menampar Suji. "Kakak Suang, saya juga tidak tahu jika anak ini ternyata sangat kuat," kata Suji. Suang kemudian mengabaikan Suji dan pergi meninggalkannya. "Aku akan membawa keluhan ini kepada Tuan Hanli. Biarkan Tuan Hanli yang akan mengajari anak itu," kata Suang. Dia bergegas pergi. Orang bernama Hanli ini adalah seorang murid dari Sekte Pedang Iblis tingkat benih. Di Sekte Pedang Iblis, murid dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu murid tukang, murid luar, murid batin, dan murid benih. Hanli ini termasuk murid benih, salah satu jenius tertinggi Sekte Pedang Iblis. Setelah bertemu dengan Hanli, nampak Suang langsung berlutut. "Hormat kepada Tuan Hanli," kata Suang. Saat ini nampak Hanli sedang minum teh bersama 3 tamunya, 2 laki-laki, 1 wanita cantik. Sedangkan ada 1 tamu lagi yang baru sampai. Orang ini bernama Du Qingchen dari keluarga Du dinasti Tianmo. Suang sekilas melihatnya dan merasakan aura yang sangat kuat dari Du Qingchen ini. "Suang, bangunlah, ada apa kamu mencariku dan mengapa mulutmu terluka?" kata Hanli. "Tuan, saya telah dipermalukan oleh seorang anak. Anak ini sangat kuat, saya berharap Tuan mengambil tindakan untuk saya," kata Suang. "Oh, begitu. Siapa yang paling kuat di sini? Bisakah untuk memberi pelajaran kepada anak itu?" kata Hanli. "Jelas saya yang paling kuat di sini. Ketiga orang ini hanyalah sampah," kata Du Qingchen. Sontak hal ini pun membuat ketidakpuasan dari ketiga orang itu. Ketiga orang ini adalah seorang jenius dari pasukan tingkat sovereign. Apakah kalian tidak percaya? Kalau begitu kalian bisa mencobanya," kata Du Qingchen dengan arogan. Segera salah satu dari ketiga orang itu maju. Dia bernama Hu Jinghua dan langsung melayangkan serangannya. Namun Du Qingchen ternyata sangat kuat. Dia dengan mudah mengalahkan Hu Jinghua. Selanjutnya 1 laki-laki lainnya yang bernama Su Wencheng juga dengan mudah dikalahkan. Bahkan 1 wanita cantik itu juga dikalahkan dengan mudah. Akhirnya ketiga jenius muda itu pergi dari sana. Sebelum pergi dia berkata, "Sampai bertemu di warisan pedang iblis. Bagaimana, apakah anak yang mengalahkanmu dengan 1 gerakan itu masih lebih kuat dariku?" kata Du Qingchen seraya menatap Suang. Tidak, sepertinya anak itu tidak sekuat senior," kata Suang. "Apa? Kalau begitu saya tidak tertarik untuk memberi pelajaran kepadanya," kata Du Qingchen. Mendengar Du Qingchen yang tiba-tiba tidak tertarik, Suang menjadi menyesal karena telah mengatakan bahwa Qingchen lebih lemah darinya. "Hahaha, tidak perlu untuk saudara Du mengambil tindakan. Saya sendiri yang akan memberi pelajaran kepada anak itu," kata Hanli.
Singkat cerita, di hari berikutnya nampak semua jenius telah berkumpul di pusat kota pedang iblis untuk berpartisipasi dalam warisan pedang iblis. Di antaranya juga nampak ada Qin Chen dan Yu Qianzu. Sedangkan Nan Gongli dan Zhou Qimpeng tidak boleh masuk karena hanya orang di bawah usia 36 tahun yang berhak berpartisipasi dalam warisan. Saat ini nampak seluruh tempat telah dipenuhi oleh jenius-jenius di bawah usia 36 tahun. Sesaat kemudian muncul 4 orang murid unggulan dari sekte pedang iblis yang merupakan tuan rumah. Mereka adalah Han Li, Sui Yueqing, Leng Starpig, dan Su Yan. Han Li dan Sui Yueqing adalah yang paling populer dan digadang-gadangkan akan menjadi master sekte selanjutnya. Sedangkan Su Yan, dia hanya seorang wanita yang dianggap sebagai yang terlemah dari keempatnya. Siapa bilang wanita adalah yang terlemah? Tiba-tiba seorang wanita yang sangat cantik muncul. Wanita ini bernama Chen Sisi dari Gerbang Surgawi. Dia bergabung dengan kelompok Su Yan. Kemunculan Chen Sisi ini membuat sensasi di sana karena kecantikannya. Kemudian 2 sosok pria muncul. Kemunculan 2 pria ini juga cukup menarik perhatian. Satu pria diantaranya bernama Yang Ling dari sekte penjelajah angin yang bergabung dengan kelompok Sui Yueqing. Dan satu pria lagi adalah Du Qingcheng dari dinasti Tianmo. Jelas dia bergabung dengan kelompok Han Li. Di lapangan nampak menjadi 3 kubu dari murid unggulan sekte pedang iblis. Sedangkan satu murid unggulan lainnya, Leng Starpig, nampak menyendiri. Tuan Han Li, kata Suang. Han Li kemudian menoleh. Pria mana yang melukaimu sebelumnya? Kata Han Li. Du Qingcheng di sisinya juga nampak penasaran. Tuan, itu dia orangnya. Dan juga wanita di sisinya, kata Suang seraya menunjuk ke arah Qin Chen dan Yu Qianzu. Wow, selain Chen Sisi ternyata masih ada gadis cantik di sini, kata Han Li di saat melihat Yu Qianzu. Hahaha, saudara Han, di kota pedang iblismu ini ternyata ada wanita cantik, kata Du Qingcheng. Dia juga kagum dengan keanggunan Yu Qianzu. Hahaha, saudara Du, jika kamu ingin kita bisa bergerak bersama untuk mengambil wanita ini, kata Han Li. Segera dia melesat dan mendarat di hadapan Qin Chen. Nah, sebelumnya kamu telah melukai Suang. Tahukah kamu, Suang adalah orangku. Sekarang penjelasan apa yang ingin kamu katakan kepada senior ini? Kata Han Li. Dia menatap dingin kepada Qin Chen. Ternyata anak ini telah menyinggung murid sekte pedang iblis di kota pedang iblis. Saya pikir anak ini akan mati. Mungkin anak ini akan berlutut dan memohon untuk meminta belas kasihan. Percakapan pribadi terdengar di antara orang-orang di sekitar. Siapa kamu? Saya tidak mengenalmu. Perlukah saya menjelaskan kepadamu? Kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Mendengar ini semua orang di lapangan terkejut, bahkan hampir pusing tidak menyangka. Mendengar ini wajah Han Li berubah marah, apalagi ini di hadapan orang banyak. Saya adalah Han Li, murid sekte pedang iblis, kata Han Li. Apakah kamu memiliki bukti bahwa saya telah melukai bawahanmu, atau sekte pedang iblismu itu tidak tahu aturan dan menyalahkan orang begitu saja? Kata Qin Chen mencibir. Kurang ajar, kata Han Li. Apa? Anak ini bahkan berani memfitnah sekte pedang iblis, kata orang-orang di sekitar. Siapa di sini yang berani memfitnah sekte pedang iblisku? Sebuah suara raungan marah terdengar, disertai kemunculan sosok pria dengan aura yang sangat mencengangkan dan menekan orang-orang di lapangan. Master sekte, kata Han Li seraya memberi hormat. Apa? Ternyata orang ini adalah master sekte pedang iblis, kata kerumunan. Orang ini dipanggil Master Yan 19, seorang ahli martial sovereign. Bocah, baru saja kamu berani memfitnah sekte pedang iblis saya, kata Master Yan 19. Aura energi niat pedang menyebar dan menekan Qin Chen. Sudah berakhir, anak ini bahkan telah menyinggung master sekte pedang iblis, kata orang di sekitar. Ingin menghancurkanku dengan niat pedang, mimpi, kata Qin Chen. Walaupun basis kultivasinya lebih rendah dibanding lawan, tapi pemahaman niat pedang Qin Chen sudah cukup tinggi. Aura niat pedang Qin Chen menyebar dan langsung memblokir niat pedang Master Yan 19.
Semua orang di sana tidak menyangka Qin mampu menahan niat pedang Master Yan 19. Sedangkan Master Yan 19 yang mengetahui aura niat pedangnya diblokir oleh seorang anak-anak, dia cukup terkejut dan berkata, "Wah, menarik, menarik." "Senior, jangan salah paham, saya tidak memfitnah orang ini, tapi orang inilah yang telah memfitnah saya," kata Qin seraya melirik Suang. "Senior, Suang ini memang telah menggunakan posisinya untuk menggertak orang," kata Ye Wuming. Tiba-tiba dia maju dan berkata kepada Master Yan 19, "Apa, anak ini berani membela Qin?" kata orang di sekitar. Bahkan Qin juga tidak menyangka Ye Wuming akan berani berkata untuknya. Master Yan 19 memandang Ye Wuming dengan hati-hati seperti pernah melihatnya. Junior adalah Ye Wuming, hormat kepada senior. Mendengar namanya, Master Yan 19 langsung mengenalinya dan berkata, "Hehehe, ternyata keponakan Yan Bajikye." Karena keponakan Yan Bajikye berkata seperti itu, pasti tidak ada masalah. Siapa sebenarnya identitas orang ini yang mampu membuat Master Yan 19 berubah pikiran dan tersenyum dengan baik kepadanya? Kata orang di sekitar. "Hehehe, tidak menyangka Sekte Pedang Azure Cloud akan menurunkan jeniusnya untuk berpartisipasi dalam warisan kali ini," kata Master Yan 19 sambil tertawa ketir. "Apa, Sekte Pedang Azure Cloud?" Semua orang di sana terkejut dan memandang Ye Wuming dengan takjub. Dikatakan Sekte Pedang Azure Cloud adalah salah satu sekte paling kuat di langit utara dalam hal reputasi di atas Sekte Pedang Iblis. Pada akhirnya Master Yan 19 memperingatkan Hanli, sedangkan Suang dilempar keluar seperti anjing dan kualifikasi ikut serta dalam warisan dicabut. Setelah melakukan itu, Master Yan 19 memandang semua orang dan berkata, "Semuanya masih ada waktu beberapa saat lagi sampai warisan dibuka. Sebelum itu saya memiliki sebuah teknik rahasia kuno yang rusak. Sekte Pedang Iblis kami tidak bisa menyempurnakannya. Selama dari kalian ada yang bisa menyempurnakannya, kami Sekte Pedang Iblis akan memperlakukan orang itu sebagai tamu VIP Sekte Pedang Iblis," kata Master Sekte Yan. Segera sebuah kertas berisi teknik rahasia kuno itu dibagikan ke setiap jenius di lapangan. Qin juga melihat catatan teknik ini dan melihat bahwa teknik rahasia ini tidaklah lengkap. Beberapa orang di lapangan nampak tenggelam dan berkultivasi dengan teknik rahasia ini, termasuk Yu Qiansu. Yu Qiansu berhenti. Teknik pedang dao ini sangat misterius dan tidak lengkap. Sangat berbahaya untuk berkultivasi dengannya, kata Qin. Dia langsung menghentikan dan membangunkan Yu Qiansu. Sesaat kemudian, benar saja, beberapa orang di lapangan langsung meledak dan mati. Hal ini pun membangunkan orang lainnya. Teknik pedang dao macam apa ini? Ini hanya teknik pembunuh. Master Sekte Yan, bagaimana ini? Ucap orang-orang di lapangan. Semuanya, maaf, saya lupa mengatakan bahwa teknik rahasia ini tidaklah lengkap. Jadi sebelum dapat dipecahkan, jangan berkultivasi dengan itu, kata Master Sekte Yan. Kemudian Master Yan melirik bawahannya. "Kamu cari tahu dari kelompok mana orang-orang yang mati barusan dan beri kompensasi." "Baik, Tuan." Kembali kepada Qin saat ini, dia menjadi penasaran tentang teknik rahasia ini yang bahkan mampu membunuh ahli di kelas 7 dengan mudah. Qin tenggelam dalam teknik ini, namun Qin tidak secara langsung menjalankannya. Dia menggunakan cara lain. "Apa?" kata Qin. Dia cukup terkejut di saat teknik rahasia ini seperti satu kesatuan, terjalin erat dengan teknik Sword Controlling Art. Dan teknik Sword Controlling Art Qin seperti ingin naik ke tingkat lebih tinggi. Namun itu tidak mungkin karena saat ini teknik Sword Controlling Art Qin telah memasuki tingkat ketiga, yang merupakan tingkat tertinggi, yaitu kesatuan manusia dan pedang. Teknik Sword Controlling Art Qin ini diperoleh dari warisan ibu kota selatan kuno. Apakah mungkin orang yang membuat teknik rahasia ini dan yang memberi Qin teknik Sword Controlling Art adalah orang yang sama, pikir Qin. Saat ini teknik rahasia yang tidak lengkap telah dipecahkan oleh Qin.
Namun Qin Chen tidak seserta-merta mengatakannya kepada Master Sekte Yan. Bagaimanapun, bahkan Sekte Pedang Iblis tidak mampu menyempurnakannya selama bertahun-tahun. Lalu bagaimana mungkin Qin Chen tiba-tiba mengatakan telah menyempurnakannya hanya dalam waktu sekejap? Apalagi Qin Chen merasa ada formula lainnya yang tidak ditunjukkan oleh Master Sekte Yan 19. Namun Qin Chen bertekad untuk harus mendapatkan teknik rahasia ini. Di saat Qin Chen memikirkan hal ini, tiba-tiba, cuing, sebuah portal cahaya muncul. Semuanya ini adalah formasi cahaya pedang. Dengan ini saya mengumumkan bahwa warisan pedang iblis telah dibuka. Semoga kalian beruntung, kata Master Sekte Yan. Segera semua orang di lapangan satu persatu memasuki formasi cahaya pedang dan menghilang dari sana. Ada juga beberapa orang yang masuk namun tiba-tiba dipentalkan oleh formasi pedang. Hahaha, murid dari kekuatan mana itu ingin memasuki formasi pedang tapi tidak memahami niat pedang? Bodoh, kata orang di sana. Dengan kata lain, yang bisa memasuki formasi pedang adalah seorang pendekar pedang yang sudah memahami niat pedang. Saat ini dalam sekejap, Han Li, Du Qingcheng, Su Yan, Chen Sisi, Sui Yueqing, Yang Ling, Leng Starpik, dan lainnya telah memasuki formasi pedang dan menghilang dari sana. Ayo kita juga masuk, kata Qin Chen seraya masuk ke dalam formasi pedang bersama Yu Qiansu. Kakak, ayo kita juga masuk, kata Ye Wudao. Segera Ye Wudao dan Ye Wuming juga masuk. Pada akhirnya 90% dari orang di lapangan berhasil masuk dan hanya 10% yang tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Di dalam nampak ada sebuah tebing curam dengan pilar-pilar pedang. Ini adalah ujian pertama. Ujian pertama ini yaitu semua peserta harus berjalan di jalan pedang dao. Jalan pedang dao sendiri terbagi menjadi 101 tingkat, yang mana tingkat 101 berwarna emas. Tingkat 100 sampai 91 itu berwarna perak, selebihnya berwarna abu-abu dan putih. Dikatakan dalam sejarah warisan pedang iblis yang memiliki rekor terbaik adalah di tingkat 93. Bagaimanapun jalan pedang dao ini akan merasakan tingkat kekuatan seseorang. Jika orang itu sudah melebihi kapasitas kekuatannya, maka orang itu tidak akan bisa naik ke tingkat lebih tinggi. Jika dia memaksakan diri, maka akan jatuh dari tebing jalan pedang dao dan mungkin akan mati. Aku yang naik pertama, kata Sui Yueqing seraya menaiki jalan pedang dao. Dia menjadi orang pertama. Jalan pedang dao ke-1, ke-5, ke-16, ke-20, ke-50, ke-80. Sui Yueqing telah masuk ke tingkat dao pedang ke-80 dan tidak berhenti di sana. Ke-85, ke-89, ke-91. Dan akhirnya dia berhenti di tingkat ke-92. Hahaha, semuanya saya pergi lebih dulu, kata Sui Yueqing lalu memasuki pedang daonya dan menghilang dari sana. Apa? Sui Yueqing telah memasuki pedang dao ke-92 yang merupakan pedang dao perak. Menakjubkan, benar-benar layak menjadi jenius unggulan dari sekte pedang iblis, kata orang di kerumunan. Setelah Sui Yueqing, Yang Ling dari sekte penjelajah angin menaiki jalan pedang dao. Pada akhirnya dia berhenti di jalan pedang dao perak tingkat 91. Apa? Orang ini juga memasuki tingkat 91. Bukankah sekte penjelajah angin lebih unggul dalam seni tubuh? Ternyata Yang Ling juga merupakan jenius dalam seni pedang. Kerumunan terkejut. Bagaimana tidak terkejut, dalam sejarah warisan pedang iblis sebelum-sebelumnya sangat sedikit jenius yang mampu memicu jalan pedang dao perak tingkat 91 dan ke atasnya. Bahkan saking sedikitnya mampu dihitung dengan jari. Hehehe, giliranku, kata Han Li. Dia mendesak niat pedang dan menaiki jalan pedang dao. Dan akhirnya Han Li berhenti di jalan pedang dao perak tingkat 92. Tingkat ke-93 hampir saja menyala, tapi tiba-tiba redup kembali. Namun Han Li menghela napas lega. Dia hampir-hampiran mengaktifkan tingkat 93, setidaknya sedikit lebih tinggi dari Sui Yueqing. Setelah Han Li dilanjutkan dengan Du Qingcheng. Akhirnya Du Qingcheng juga berhenti di jalan pedang dao perak tingkat 92.
Astaga, mengapa banyak sekali jenius yang memasuki tingkat perak? Bahkan Du Qingcheng dari dinasti Tianmo, dia hanya peringkat 7 jenius terkuat dinasti Tianmo, tapi dapat mengaktifkan tingkat 92 perak, kata orang-orang di kerumunan. Selanjutnya, nampak Suyan dan Chen Sisi berjalan perlahan, akan menaiki jalan pedang Dao. Si cantik Chen Sisi yang berjalan dengan keanggunannya, ditambah kecantikannya yang begitu memikat, membuat mata semua laki-laki di sana memandangnya. Bahkan Qin Chen juga ikut memandangnya. Namun Qin Chen memandangnya hanya karena dia melihat Chen Sisi ini memiliki fisik alami dan kultivasi ganda. Yu Qiansu yang melihat Qin Chen memandang Chen Sisi dengan tidak biasa, dia langsung mencubit Qin Chen, seolah-olah dia cemburu merasa tidak senang. Qin Chen, jika kamu mau, kamu bisa membawanya pulang, kata Yu Qiansu. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Di kehidupan sebelumnya, Qin Chen dikhianati dan dicampakkan oleh seorang wanita. Di kehidupannya yang sekarang, Qin Chen dia hanya fokus untuk meningkatkan kultivasinya. Namun Qin Chen juga bukan orang yang bodoh, dia tahu perasaan Yu Qiansu, bahkan perasaan Zhao Lingsan kepadanya. Namun ini bukan saatnya untuk memikirkan seorang wanita. Kembali kepada jalan pedang Dao. Saat ini nampak Suyan telah naik dan akhirnya dia juga berhenti di jalan pedang Dao perak tingkat 92. Dilanjutkan dengan Chen Sisi. Di sini si cantik Chen Sisi membuat rekor baru dengan menaiki jalan pedang Dao perak tingkat 93. Hal ini membuat kerumunan terkejut. Selanjutnya Leng Starpig menaiki jalan pedang Dao. Dia merupakan satu-satunya jenius unggulan sekte pedang iblis yang menyendiri. Dan akhirnya Leng Starpig berhenti di jalan pedang Dao perak tingkat 93. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka dari keempat jenius unggulan sekte pedang iblis. Ternyata yang paling menonjol adalah Leng Starpig yang menyendiri dan paling tidak dikenal dari keempatnya. Dilanjutkan dengan Ye Wudao, dia akhirnya berhenti di jalan pedang Dao perak tingkat 91. Setelah Ye Wudao selanjutnya adalah Ye Wuming. Semua orang memandang Ye Wuming, bagaimanapun dia seorang jenius dari sekte pedang Azure Cloud. Semua orang di sana sangat menantikan akan sampai di mana Ye Wuming ini. Bahkan Qin Chen juga nampak penasaran. Ye Wuming menaiki jalan pedang Dao dengan cepat, dia sampai di tingkat 90. Lalu memasuki tingkat perak 91. Kemudian 92, 93, 94, 95, 96. Dan akhirnya Ye Wuming berhenti di tingkat 96. Ya Tuhan, orang ini menciptakan rekor baru, tingkat 96. Ini baru terjadi dalam ribuan tahun. Kerumunan gempar melihat ini. Dengan kata lain, Ye Wuming telah mencetak sejarah baru. Saudara Qin, Ye ini satu langkah lebih maju, kata Ye Wuming. Dia melengkungkan tangannya kepada Qin Chen, melangkah ke Dao pedang dan menghilang dari sana. Siapa sebenarnya identitas anak ini? Bahkan Ye Wuming memperlakukannya dengan sopan. Pikir orang-orang di sana, nampak mereka menjadi penasaran. Qin Chen, aku lebih dulu, kata Yu Qiansu. Dia langsung menaiki jalan pedang Dao. Seperti Ye Wuming, dalam sekejap dia sampai di tingkat 90. Tidak sampai di situ, Yu Qiansu terus maju. 91, 92, 93, 94. Yu Qiansu berhenti di jalan pedang Dao perak tingkat 94. Dari mana asal wanita ini? Dia benar-benar menaiki tingkat 94, melampaui Chen Sisi dan 4 orang unggulan sekte pedang iblis, kata kerumunan. Tidak, aku tidak mau berhenti di sini, gumam Yu Qiansu. Dengan tekad yang kuat, Yu Qiansu memacu niat pedang di dalam tubuhnya. Dan swing, tiba-tiba benih spiritual seperti aktif dan memancarkan energi. 95, 96, 97. Yu Qiansu naik ke tingkat 97. Tidak sampai di situ, kehendak Dewi Bulan 9 surga yang didapat Yu Qiansu dari alam rahasia iblis surgawi aktif menyebar dan merangsang Yu Qiansu. 98, 99, 100. Dan akhirnya Yu Qiansu berhenti di jalan pedang Dao perak tingkat 100. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Wanita ini sebenarnya melampaui Ye Wuming. Semua orang di sana terkejut, menggosok-gosok matanya, hampir tidak mempercayai pemandangan di depannya.
Memasuki pedang dao tingkat 100, mungkin di masa depan wanita ini akan memasuki kelas Martial Emperor. Qin Chen, aku lebih dulu. Aku akan menunggumu di puncak pedang dao, kata Yu Qiansu, walaupun dia tidak memasuki jalan pedang dao emas tingkat 101. Namun dia sangat puas dengan tingkat 100. Bagaimanapun, jika bukan karena benih spiritual dan kehendak kuno, mungkin dia hanya akan berhenti di tingkat 94. Kemudian Yu Qiansu berbalik memasuki pedang daunnya dan menghilang dari sana. Apa? Wanita cantik yang memasuki tingkat 100 ini ternyata memiliki hubungan dengan anak ini. Apa istimewanya anak ini? Mungkin anak ini tidak lebih baik dariku, kata beberapa laki-laki di sana memandang Qin Chen dengan sangat tidak puas. Dan akhirnya sekarang tibalah saatnya giliran Qin Chen. Di saat Qin Chen memasuki dao pedang pertama, dia hanya mendesak sedikit dari niat pedangnya. Lalu Qin Chen menutup mata untuk merasakan energi murni dari dao pedang dan memahaminya. Dari jalan dao pedang ke-1 melangkah ke dao pedang kedua, Qin Chen berjalan dengan lambat. Hahaha, apakah anak ini selemah itu? Bukankah dia terlalu sampah? Hahaha, saya pikir mungkin anak ini tidak akan melebihi pedang dao tingkat ke-10. Semua orang mencibir di saat melihat Qin Chen yang berjalan sangat lambat. Bagaimanapun dalam pikiran mereka, jika seseorang telah mencapai batasnya, maka akan semakin berat dan berjalan semakin lambat. Saat ini nampak walaupun Qin Chen berjalan sangat lambat, tapi sama sekali tidak ada jeda. Selangkah demi selangkah, namun pasti perlahan-lahan Qin Chen terus maju. Pedang dao tingkat ke-10, ke-20, ke-30, ke-60, ke-80, ke-90. Sial, anak ini jelas-jelas mampu menaiki pedang dao, tapi dia secara sengaja berjalan dengan sangat pelan. Apakah anak ini sengaja mempermainkan kita? Wajah semua orang di bawah nampak jelek. Bisakah anak ini memasuki tingkat perak? Saya pikir 90 adalah batasnya, kata kerumunan. Namun ekspresi mereka kembali berubah di saat melihat Qin Chen mampu mengaktifkan pedang dao perak tingkat 91. Qin Chen bahkan tidak berhenti di situ. Dia terus berjalan walaupun kecepatannya tetap lambat. Tingkat ke-92, 93, 94. Qin Chen telah melampaui Han Li, Chen Sisi dan lainnya. Qin Chen terus maju, tingkat ke-95, 96, 97. Astaga, anak ini benar-benar melampaui Ye Wuming. Bagaimana ini mungkin? Usia anak ini bahkan sangatlah muda. Semua orang terkejut, namun Qin Chen tidak berhenti di sana. Tingkat ke-98, ke-99, lalu ke-100. Semua orang tercengang, hampir tidak bisa berkata-kata di saat melihat Qin Chen sampai di jalan pedang dao perak tingkat 100. Dua orang memasuki tingkat 100 ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Namun Qin Chen, dia sama sekali tidak ingin berhenti di situ. Dia terus memacu dan memobilisasi niat pedangnya. Apa? Anak ini masih berusaha untuk mengaktifkan pedang dao tertinggi emas tingkat 101, kata kerumunan. Pada saat ini, setelah waktu yang cukup lama, bahkan benih parasit sudah Qin Chen coba aktifkan, tapi jalan pedang dao emas tingkat 101 sama sekali tidak menyala. Mata Qin Chen tajam, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengaktifkan dao pedang tertinggi. Tiba-tiba Qin Chen teringat dengan kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, Qin Chen adalah seorang anak yatim piatu yang sering dibuli dan sering dihina oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi itu tidak membuatnya tenggelam ataupun menyerah. Sebaliknya, Qin Chen malah semakin bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, Qin Chen menjadi sosok jenius yang menantang langit. Entah itu dalam pencapaian formasi, rune, niat pedang, alkemis. Qin Chen telah memasuki puncaknya. Tapi satu yang membuat Qin Chen tidak puas, yaitu dia tidak bisa memahami martial dao, yang membuatnya berhenti di kelas Martial Sovereign dan tidak bisa menerobos kelas Martial Emperor. Di kehidupan yang sekarang, Qin Chen bertekad untuk melampaui kehidupan sebelumnya. Tapi jika pedang dao tertinggi saja tidak bisa dia aktifkan, bagaimana dia mencapainya? Jika dia tidak bisa mencapainya, bahkan membalas dendam itu juga mungkin hanya angan-angan. Tidak, saya harus bisa.
Qin Chen meraung, tatapannya menjadi sangat tajam. Sesaat Qin Chen teringat dengan 10 kata teknik misterius yang diberikan Master Sekteyan. Lalu Qin Chen menjalankannya. Kemudian Qin Chen memacu niat pedangnya sampai ke ekstrim. Dan pada akhirnya jalan pedang dao emas yang merupakan tertinggi tingkat 101 akhirnya menyala. Semua ruangan seperti bergetar dan fluktuasi energi menyebar membuat semua orang yang ada di sana terguncang sesaat. Dan Qin Chen menginjakan kakinya di atas niat pedang dao tertinggi emas tingkat 101. Kerumunan gempar, mereka melihat pemandangan di depannya dengan takjub. Akhirnya setelah Qin Chen menghilang dari sana baru mereka sadar. Apakah saya tidak salah lihat? Baru saja anak itu memicu pedang dao tertinggi. Kamu tidak salah lihat, itu memang benar. Siapa sebenarnya anak itu? Dari mana asalnya? Saya juga tidak tahu, tapi karena dia mengenal Ye Wuming dari langit utara, mungkin dia adalah jenius puncak dari langit utara. Percakapan pribadi terdengar dari kerumunan. Jika mereka tidak melihatnya sendiri, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Ayo kita juga maju, mungkin ada yang salah dengan jalan dao pedang kali ini. Segera ratusan orang mulai memasuki dao pedang. Namun bagaimanapun mereka berusaha. Yang paling tinggi dari mereka hanya memasuki jalan pedang dao abu-abu tingkat 81. Di luar warisan nampak menara berbentuk pedang tiba-tiba bergetar dan memancarkan energi pedang. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Orang-orang di sana nampak bingung. Bahkan Master Sekteyan juga tidak tahu tentang fenomena yang terjadi ini. Sesaat kemudian dua sinar cahaya melesat dari kejauhan dan muncul di hadapan Master Sekteyan. Sosok itu berkata, "Master Sekteyan, saya ingin mengikuti warisan pedang iblis." Master Sekteyan memandang orang ini dan merasakan bahwa kultivasi orang ini berada di kelas Martial King tahap akhir. Namun yang membuat Master Sekteyan terkejut adalah bahwa orang ini baru berusia 20 tahunan. Jenius macam apa ini? Satu-satunya kemungkinan orang ini adalah jenius dari Wuyu, gumam Master Sekteyan. Orang ini berbaju putih dan memakai penutup wajah. Sedangkan satunya lagi adalah seseorang dari penegak hukum dengan baju besi merah. Nampaknya dia hanya mengantar. Kemudian sosok dengan baju putih memasuki formasi cahaya pedang. Orang berbaju putih ini sampai di jalan pedang dao. Saat ini nampak masih ada beberapa orang yang masih ada di sana. Di bawah tatapan semua orang yang masih ada di sana, orang berbaju putih ini menaiki jalan pedang dao dan dengan cepat telah sampai di jalan pedang dao tingkat 90. Namun dia tidak berhenti di sana dan terus maju. Tingkat 91, 93, 95, 97, 98, 99, lalu 100. Apa? Dia orang ketiga yang memasuki dao pedang tingkat 100. Kerumunan kembali tercengang. Namun orang berbaju putih itu tidak ingin berhenti di sana. Dia memacu niat pedangnya dengan ekstrim. Tiba-tiba bloodline-nya muncul. Sebuah bayangan pedang samar-samar muncul di atas kepala orang ini. Apa? Ternyata bloodline orang ini adalah pedang surgawi. Tapi bloodline pedang surgawi seperti itu hanyalah rumor, jarang terjadi, kata kerumunan. Dikatakan orang yang memiliki bloodline pedang surgawi akan secara alami memahami niat pedang. Bloodline jenis ini sangatlah cocok dengan seni pedang. Teknik pedang apapun dapat dengan mudah dijalankan oleh orang yang memiliki bloodline pedang surgawi. Dengan kata lain, orang dengan bloodline pedang surgawi sangatlah istimewa, ditakdirkan menjadi pendekar pedang tertinggi. Dan pada akhirnya orang berbaju putih ini mengaktifkan jalan pedang dao emas tingkat 101 dan menghilang dari sana. Kembali kepada Qin Chen, saat ini dia sedang berjalan di dao pedang emas. Sesaat kemudian niat pedang di depannya mengembun dan berubah menjadi sosok hitam yang membawa pedang panjang. Sosok dan perawakan orang ini hampir sama persis dengan Qin Chen. Sosok hitam ini menatap Qin Chen seperti menatap mangsanya. Dengan pedangnya dia langsung melayangkan serangan kepada Qin Chen. Qin Chen lalu menghindar.
"Siapa kamu?" kata Qingchen. Bayangan hitam ini hanya diam, dia hanya tahu menyerang dan menyerang Qingchen. Badai spiritual dirilis dan Qingchen melihat bahwa orang ini tidak hidup. Dengan kata lain, bayangan hitam ini adalah sebuah simulasi yang dibentuk dao pedang tertinggi. Kekuatan dan fisiknya nyaris menyerupai Qingchen. "Oh, jadi begitu. Menarik, kata Qingchen. Qingchen juga meraung memegang pedang karatnya dan bertarung dengan liar dengan simulasinya sendiri. Setelah beberapa kali bertukar pukulan, kekuatan, kecepatan, dan pertahanan sosok hitam ini sama persis dengan Qingchen. Kedua belah pihak terus bertarung dan nampak terluka. Pada akhirnya sosok hitam ini dikalahkan oleh Qingchen dan hancur. Apa sebenarnya maksud pedang dao tertinggi membuat simulasi saya sendiri, pikir Qingchen. Namun terlihat setelah sosok simulasi hitam itu hancur, dia kembali mengembun berubah menjadi niat pedang dan masuk ke dalam tubuh Qingchen. Kemudian Qingchen menyerapnya. Napas niat pedang di dalam tubuh Qingchen nampak melonjak dan memberi Qingchen manfaat yang besar. Di saat bersamaan luka Qingchen sebelumnya juga dipulihkan. Sesaat berikutnya nampak niat pedang lainnya mengembun dan berubah menjadi sosok manusia pendekar pedang dengan jubah merah. Kekuatan simulasi sosok merah ini jauh lebih kuat dari sosok hitam sebelumnya. Pendekar pedang jubah merah ini langsung melesat, mengayunkan pedangnya ke arah Qingchen dan menerjang. Kecepatan pendekar pedang jubah merah ini sangat cepat, dan pemahaman niat pedangnya jauh lebih menakutkan dari pendekar pedang hitam sebelumnya. Seperti sebelumnya, Qingchen tidak ingin mengalahkan simulasi pendekar pedang jubah merah dengan cepat. Bagaimanapun jika Qingchen mau, dia bisa menggunakan keterampilan selain niat pedang untuk mengalahkan lawan. Tapi Qingchen ingin beradu pukulan dengan simulasi ini menggunakan niat pedangnya juga, dan memperoleh pemahaman baru dari pendekar pedang jubah merah ini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.